Kitab Mazmur pasal yang pertama, pembelajaran di minggu yang keempat sebenarnya ini saudaraku, tetapi tidak apa, kita sama-sama akan belajar karena ini adalah pelajaran yang luar biasa. Sederhana tetapi ini boleh menjadi dasar dalam kehidupan iman percaya kita. Karena iman percaya kita tentu ada di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah batu penjuru, batu yang hidup untuk pembangunan rumah Allah, pembangunan tubuh Kristus. Anda dan saya menjadi bagian di dalamnya tentunya, dan juga firman Allah. Karena iman percaya kita juga bertumpu pada perkataan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. 66 kitab yang sudah paten dan baku, yang boleh kita pelajari, yang boleh kita baca, dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama tentang firman Allah itu sendiri. Jadi judul daripada firman Tuhan sore hari ini, mengimani dan melakukan firman. Mengimani dan melakukan firman. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 saja kita baca ya. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, di ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami tekanan, pergumulan, pencobaan, dan kegagalan yang akhirnya dapat membuat hidupnya terpuruk. Tapi semua hal tersebut Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita agar menjadi suatu ujian apakah kita dapat tetap beriman dan setia melakukan firman Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan menurut pembacaan kita sore hari ini agar kita dapat tetap setia melakukan firman Allah. Ada 3 hal yang sama-sama kita akan lihat berdasarkan teks firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca. Tapi saya baca sampai ayat yang ketiga, saudaraku, yang dapat kita pelajari untuk kita bisa dapat tetap setia melakukan firman-Nya. Tentu yang pertama di dalam ayat yang ke-2a, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Poin yang pertama, supaya kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Yang pertama tentu menyukai firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan ini menjadi kesukaan kita, menjadi sesuatu yang kita sukai, kita ingini. Bagaimana sih hal yang kita inginkan, kita sukai? Tentu itu akan menjadi sesuatu yang kita rindukan. Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk mengenal firman Tuhan secara lebih mendalam. Karena bagaimana mungkin kita akan menyukai firman Tuhan tanpa mengenal terlebih dahulu. Jadi tidak kenal maka tidak suka, tidak kenal maka tidak sayang. Makanya kita perlu mengenal firman Tuhan supaya kita benar-benar dapat menyukai firman itu. Agar dapat mengenal firman-Nya, kita dapat memberi waktu untuk
memulai sebuah langkah kecil dengan membaca Alkitab sehari 2-3 pasal saja. Lakukan dengan rutin sampai hal tersebut menjadi gaya hidup kita, saudaraku. Jadi bagaimana kita bisa menyukai kalau kita tidak mengenal? Makanya perlu kita mengenal. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Tentu kalau kita menyukai Yesus, kita harus mengenal Dia terlebih dahulu. Dan saya percaya kita semua dalam proses untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Dan dengan hal yang sama juga tentu terhadap firman-Nya, karena firman ini adalah Allah sendiri. Dalam Yohanes 1 Anda tahu itu, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri yang kemudian menjelma menjadi daging, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita inginkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita harus mengenal Dia. Demikian juga dengan firman-Nya. Saya kira sesuatu yang omong kosong kalau kita katakan kita mencintai Yesus, tapi firman-Nya kita tidak suka. Tentu sesuatu yang kontradiktif kalau kita katakan kita mengasihi Yesus, tapi kita membenci firman-Nya. Kita tidak mungkin mengatakan secara verbal membenci firman Tuhan, tetapi kita tidak memberi minat, kita tidak memberi waktu untuk membaca firman ini sendiri. Membaca firman itu juga adalah bagian dari bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya doa saja, doa itu baik, perlu dan penting. Tapi kadang-kadang orang itu lebih suka berdoa karena dalam doa itu ada, dalam tanda kutip, hiburan-hiburan rohani. Ada jamahan Tuhan, ada hadirat Allah, ada sesuatu yang exciting yang kadang-kadang membuat adrenalin kita itu bergelora sehingga kita merasakan luar biasa. Kadang-kadang kita katakan itu urapan Tuhan dan lain sebagainya, sehingga membuat kita exciting dengan Tuhan, bergairah saat kita berdoa. Tapi saat firman Tuhan diminta untuk kita baca, kadang-kadang kita kurang berminat, saudaraku. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini, untuk kita bisa setia pada firman Allah, tentu kita harus mencintai firman Allah ini. Kita harus menaruh minat yang lebih lagi terhadap firman Tuhan ini. Jadi jangan hanya sambil lalu saja, sekedar menunaikan rutinitas saat teduh agamawi kita, yang penting sudah baca firman Tuhan, selesai. Tidak, tetapi benar-benar kita boleh memberi waktu sehingga firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang benar-benar kita sukai. Dikasih tips di sini oleh BPP yang mengeluarkan pengajaran ini agar dapat mengenal firman-Nya. Kita dapat memulai sebuah langkah kecil dengan membaca Alkitab sehari 2-3 pasal saja. Lakukan dengan rutin sampai hal tersebut menjadi gaya hidup kita. Mungkin kita sudah lakukan ini. Banyak yang sudah lakukan, bahkan bukan 2-3 ayat pasal saja, tapi lebih daripada itu. Tetapi langkah awal sarankan seperti itu, saudaraku yang kekasih, sehingga kita bisa menyukai firman Tuhan. Sekarang ada banyak kemudahan untuk kita bisa mengakses firman Tuhan, saudaraku. Tidak hanya dalam Alkitab secara lembar-lembar saja, di tangan kita melalui gadget pun ada firman Allah di sini. Dan juga secara audio Anda bisa membukanya, Anda bisa mendengarnya. Indah sekali kalau kita bisa mendengar sembari kita membaca. Kita akan lebih cepat lagi bisa menyelesaikan mungkin tanggal baca firman Allah sampai selesai Kejadian sampai Wahyu, saat kita memakai audio dan juga kita memakai mata kita untuk membaca. Itu cepat sekali dan bisa terus kita baca. Ada gaya seperti itu. Lakukan dengan kecintaan akan firman Allah untuk mendapatkan perkara-perkara yang baik daripada Tuhan. Teknologi akhir zaman ini sudah sangat canggih dan mumpuni untuk kita bisa mengakses firman Tuhan ini, untuk kita bisa membaca firman Tuhan ini, untuk kita bisa menyukai firman Tuhan. Maka di gadget Anda hanya klik saja bisa keluar
terjemahan sehari-hari, bisa keluar di dalam bahasa Inggris, King James, New King James, bahkan terjemahan-terjemahan lain, bisa membandingkannya, karena dia bisa mengenal lebih lagi akan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Poin yang kedua untuk kita bisa tetap setia melakukan firman Allah adalah merenungkan firman Tuhan. Ini menarik saudaraku. Dalam Mazmur 1 ayat 2b disebutkan di sana, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada step berikutnya setelah kita menyukai firman Tuhan dengan membacanya, memberi waktu yang baik untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, melangkah ke dalam merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan dan menemukan apa pesan, larangan, teguran atau perintah Tuhan bagi kita. Dengan cara seperti ini kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ingatlah bahwa tujuan akhir hidup kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Tujuan akhir daripada kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Jadi dituliskan di sini untuk kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau dalam bahasa Inggris, saudaraku yang kekasih, meditate atau meditasi, merenungkan. Kadang-kadang orang menghindari kata meditasi itu menjadi sesuatu yang kesannya kok kurang alkitabiah. Tetapi meditasi itu adalah kata dalam firman Tuhan, meditate. Dan firman Tuhan itu harus kita renungkan, kita meditasi, sehingga itu boleh menjadi sesuatu yang menyatu dengan kehidupan kita, saudaraku. Saya sempat membaca di kamus bahasa Indonesia di Wikipedia ya, kata meditasi itu disamakan dengan semedi atau meditasi adalah praktek yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Makna harafiah meditasi adalah kegiatan mengunyah-ngunyah atau membolak-balik dalam pikiran, memikirkan atau merenungkan. Jadi harafiah dari meditasi adalah kegiatan mengunyah-ngunyah atau membolak-balik dalam pikiran, memikirkan atau merenungkan. Jadi merenungkan firman Tuhan. Kita harus memiliki kebiasaan ini untuk merenungkan firman Tuhan, meditasi firman Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita diranjukkan dengan kata meditasi ini karena sudah banyak mungkin dilakukan oleh pengajaran-pengajaran lain di luar kekristenan, kejawen dan sebagainya, sehingga konotasinya kok lebih ke negatif. Tetapi kalau kita bisa memahami sesungguhnya kata meditasi ini, dikatakan itu berulang-ulang seperti sapi yang mengunyah makanannya, rumput yang dikunyah, kemudian ditelan, ada satu bagian di tubuhnya, kemudian dikeluarkan kembali, dikunyah kembali, ditelan dan dikeluarkan, dikunyah kembali, sampai benar-benar sari dari makanan itu menjadi bagian dari sapi atau kerbau itu, dan kemudian ditelan menjadi kekuatan bagi fisiknya semakin bertambah dan bertambah. Seperti itu juga pendekatannya dengan kita memeditasi firman Tuhan. Kita mengambil satu bagian di dalam firman Tuhan,
kita renungkan, akan mungkin sampai hafal. Karena dikatakan di sini yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi sepanjang hari kita membaca firman Tuhan 1-2 Fatsal, mungkin ada satu ayat yang boleh kita pegang, kita renungkan itu sepanjang hari yang kita lalui di hari itu. Pagi hari setelah kita saat teduh, kemudian kita bersiap-siap mungkin akan pergi kerja, biar firman itu tetap menggema di hati kita. Kita terus merenungkan itu. Saat kita sarapan pagi, saat kita dalam perjalanan pergi, biar satu ayat itu saja membahana di hati kita. Kita kunyah, kita terus renungkan, dan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Siang hari juga saat ada saat istirahat, ambil waktu untuk kita ambil saat teduh, tenang di hadirat Allah, kemudian kembali firman itu kita dengungkan, kita ucapkan, kita perkatakan, kita renungkan. Saya percaya siang hari, kemudian malam hari, pulang dari kegiatan, sebelum tidur biasa ada mezbah keluarga, doa bersama, kemudian secara pribadi kita dengan Tuhan 5-6 menit kembali renungkan firman Tuhan itu. Baca mungkin bagian yang lain, tapi jangan lupakan satu bagian yang menjadi perenungan kita. Karena kalau kita merenungkan 2 Fatsal mungkin terlalu banyak, saudara. Mungkin intisarinya kita bisa dapatkan, tetapi hal yang baik satu ayat saja. Satu ayat saja setiap hari. Tentu selain kita membaca secara teratur, apa yang menjadi program untuk menyelesaikan kitab Kejadian sampai Wahyu, ambil waktu satu ayat saja, dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi sesuatu yang indah, dan itu akan menjadi rambu-rambu kehidupan kita untuk kita kuat sepanjang hari itu. Kalau saya mulai dengan memeditasi firman Allah itu, saya ambil di khotbah di bukit, dimulai dari Matius pasal yang kelima. Anda semua sudah tahu khotbah di bukit kan, itu perkataan Yesus sendiri. Kalau di gadget itu pakai huruf merah, saudaraku. Saya itu mulai dari ayat yang ketiga, ucapan berbahagia itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Di hari saya renungkan satu ayat ini saja, dan menjadi kekuatan, terus dihafal, terus diperkatakan, terus didengungkan di hati sepanjang hari itu, sehingga ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan dalam doa secara pribadi kita mendoakan firman ini untuk kita benar-benar memiliki, kalau saya secara pribadi memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan, Tuhan sudah berkati, tetapi kerinduan hati Tuhan untuk kita tetap memiliki keberadaan sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Mengajarkan untuk tetap rendah hati, untuk tidak arogan dan sombong. Seperti Paulus mengatakan, aku sudah ditangkap, tapi aku berlaku seolah-olah aku belum ditangkap, sehingga aku terus mengejar dan terus mengejar. Ini mungkin pemahaman yang sederhana tentang terus merasa miskin di hadapan Allah. Karena hanya orang-orang seperti itulah yang mendapatkan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa? Itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga itu boleh menjadi bagian setiap kita. Jadi bagian saya saat saya merenungkan satu ayat itu saja satu hari, pagi, siang, sore, dan ini menjadi kesukaan. Sehingga kalau dalam kehidupan hari-hari sudah mulai ada pernyataan-pernyataan yang kok agak sombong, kembali ayat ini bergema. Miliki hati yang tetap miskin di hadapan Allah, menyadari bahwa tanpa Tuhan aku tidak mampu, tanpa Dia aku tidak sanggup melakukan segala sesuatunya.
sehingga kemudian ini boleh menjadi gaya hidup setiap kita hari lepas hari. Itu contoh sederhana daripada merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Jadi poin yang kedua yang kita pelajari sore hari ini, untuk kita sama-sama bisa tetap setia melakukan firman-Nya. Pertama, menyukai firman Tuhan, kenali firman Tuhan, kemudian kita bisa menyukainya. Kemudian merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-3 dituliskan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Poin yang ketiga, menikmati berkat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang menyatu dengan kehidupan kita, itu tentu akan membawa berkat. Kita bisa menikmati berkat firman Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia saat firman itu menyatu dengan kehidupan kita. Saat kita boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Saat kita boleh menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan setiap kita. Pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan berkat berlimpah. Dengan banyak membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kita. Selain itu, firman Tuhan juga mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Firman Tuhan ini luar biasa, dan bagi Anda dan juga bagi saya yang rindu tetap setia dalam firman Tuhan, ada berkat dituliskan di sana. Daripada firman Allah dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon tersebut tidak akan kekeringan. Pohon tersebut tidak akan mengalami krisis atau depresi atau tekanan atau intimidasi yang berlebihan. Karena dia ditanam di tepi aliran air. Siang tadi Pak Beni berkhotbah tentang harus memiliki mata air itu, sehingga tetap seperti pohon yang hijau daunnya, yang menghasilkan buahnya, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak mengalami masa yang tidak baik, saudaraku. Mungkin ada tantangan, masalah, tetapi itu semua dapat dilalui bersama dengan firman Tuhan. Karena Anda yang memiliki waktu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu menyatu dengan kehidupan setiap kita, akan ada dituliskan tadi hikmat dan marifat untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan di saat tantangan itu menjadi bagian kehidupan setiap kita. Dan kalau kita melakukan langkah iman berdasarkan firman Tuhan, terang firman Tuhan, mengizinkan Dia sang firman dalam kuasa Roh Kudus-Nya menuntun kita, memegang kendali kemudi kehidupan kita, maka saya sangat percaya kita akan mampu mengambil keputusan seturut dengan maunya Tuhan itu sendiri, maunya Roh Kudus yang menjadi pimpinan dalam kehidupan setiap kita. Bukan kita lagi, saudaraku, tetapi firman Allah, firman kebenaran yang boleh menuntun kita. Dan orang-orang yang melakukan apa yang dituntun oleh firman Allah itu, janji firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan kami yang menjanjikan, tapi tertulis dalam firman Allah. Asalkan benar-benar pengambilan keputusan itu sesuai dengan terang firman Allah, sesuai dengan
guidance Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan tutup dengan satu ayat yang saya merenungkan juga itu di dalam kitab Yosua. Anda semua pasti sudah fasih dengan ayat ini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 mulai, penekanan di ayat yang ke-8. Ini firman Tuhan kepada seorang Yosua, anak muda yang masih minim pengalaman, tetapi kemudian diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Karena di ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Jadi firman Tuhan sendiri datang kepada Yosua. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi hukum Musa, Taurat, kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang menuntun, dikatakan supaya bisa berhati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi terus dalam track firman kebenaran itu. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Jadi kembali diingatkan untuk jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Memperkatakan, membaca. Karena kita juga perlu membaca dengan bersuara supaya kita juga bisa mendengar. Tetapi kemudian tidak berhenti sampai membaca, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan, satu ayat saja mungkin, perkataan Tuhan, kebenaran yang jadi rema di hati kita, terus menghiasi kehidupan kita sepanjang hari itu. Jadi supaya tidak diisi dengan filsafat-filsafat dunia, perkataan-perkataan omong kosong, cerita-cerita hoaks dan lain sebagainya, biar itu tidak menjadi bahan perenungan kita. Atau mungkin tantangan yang kita alami, nasib yang kita alami, jangan biarkan itu yang menjadi bahan perenungan kita. Singkirkan itu. Mari kita mulai dengan kebiasaan baru, dengan sesuatu yang lebih lagi dengan Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam, mengunyah, sehingga sari-sari yang enak itu, yang bermanfaat untuk tubuh rohani kita, tubuh kekekalan kita itu kuat, karena ada nutrisi daripada firman Allah yang kita kunyah, yang kita renungkan, kita meditasi siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi paralel sekali, sama sekali Yosua 1 ayat 8 dengan yang sudah kita renungkan secara sederhana di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang mencintai firman Allah dan merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau kita mempraktekkan ini, saya sangat percaya ada kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengiringi Dia, untuk kita boleh terus masuk di dalam rencana Tuhan yang besar, tidak hanya bagi setiap kita, tapi juga bagi komunitas di mana kita berada, gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini, Indonesia tercinta. Puji Tuhan,
Terus kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama, yang boleh kita sharing di sore hari ini dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 3. Biar setiap kita dikatakan berbahagia saat kita boleh membaca firman Tuhan, jadi bahan perenungan, menyimpan dalam hati, dan kemudian kita dibawa oleh firman itu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus.